Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, apa kabar? Baik, Pak. Baik, ya semoga selalu sehat ya. Ya, Baik, Pak. baik. Pada hari ini, ya pada pertama ini saya akan menjelaskan tentang gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologi sistem muskuloskeletal. Ya, nah materi ini kelanjutan yang kemarin yang telah kita sepakati pada perkuliahan yang lalu itu. Ya, baik. Saya ingin menyampaikan bahwa apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah setelah menyelesaikan pembelajaran materi pembelajaran yang diuraikan pada topik ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep asuhan perawatan pasien dengan gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologis pada sistem muskuloskeletal. Adapun tujuan khususnya adalah ya setelah selesai mempelajari materi pembelajaran yang diuraikan pada topik hari ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan dengan tepat konsep medik gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologis pada sistem muskuloskeletal, menjelaskan dengan tepat tentang pengkajian anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik pada gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologis pada sistem muskuloskeletal. Apa sih yang harus dilakukan pengkajian ya pada pasien dengan gangguan pada sistem muskuloskeletal adalah yang pertama adalah mencari informasi tentang aktivitas hidup sehari-hari. Terus mencatat alat bantu yang digunakan pasien sehari-hari, mengkaji pola ambulasi pasien, mencatat alat bantu ambulasi yang digunakan. Terus mencatat kelemahan yang ada pada diri pasien seperti nyeri dan kram serta lokasi dan lamanya peristiwa itu terjadi. Nah, pada sistem muskuloskeletal ini sering kita jumpai keluhan utama yaitu berupa nyeri. Ya. Nyeri itu kita kaji berdasarkan durasi nyeri, nyeri akut dan nyeri kronis. Nah, nyeri kronis itu merupakan nyeri yang menetap atau kontinu selama lebih dari 6 bulan. Ya, intensitas nyeri sukar untuk diturunkan, ya, area nyeri tidak mudah untuk diidentifikasi. Tentang nyeri, bahwa nyeri itu sumbernya bermacam-macam, ya. Ada nyeri superficial, terus ada nyeri dalam dan ada nyeri visceral. Yang dimaksud nyeri superficial itu apa? Siapa bisa jawab? Saya, Pak. Ya, siapa? Ya, Sandy? Ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Nyeri superficial itu nyeri yang berasal dari kulit, Pak. Ya, baik, bagus sekali. Ya, memang nyeri superficial itu adalah nyeri yang berasal dari dangkal ya, yang berasal dari kulit. Ya, di mana sifatnya adalah tajam, terus menusuk dan membakar. Sementara nyeri dalam adalah bersifat tajam, tumpul dan terasa terus-menerus. Terus yang berikutnya adalah nyeri visceral. Yang dimaksud dengan nyeri visceral itu apa? Ya, Fitri, silakan. Iya, Pak. Saya akan menjawab nyeri visceral adalah nyeri yang sangat kompleks, seperti yang terjadi pada dada, Pak, yang memiliki tekanan. Ya, baik, bagus sekali. Ya, nah itu merupakan berdasarkan sumber nyeri. Ya. Terus yang berikutnya adalah berdasarkan penyebab nyeri. Ya, kalau nyeri itu bermacam-macam penyebabnya. Contohnya ada termit, ya. Terus disebabkan karena perbedaan suhu. Suhu yang terlalu panas sekali itu bisa menyebabkan nyeri. Terus kimia, ya. Ini akibat dari zat kimia. Terus mekanik, elektrik, ya, psikogenik. Kalau psikogenik ini tampak diketahui kelainan fisik atau bersifat psikologis. Ya, kalau neurologik ini disebabkan karena kerusakan pada jaringan saraf.
Terus yang berikutnya adalah kekakuan atau ketidakstabilan sendi. Nah, kekakuan atau ketidakstabilan sendi merupakan suatu keluhan yang dirasakan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, yang perlu dikaji pada ketidakstabilan sendi ini adalah berapa lama keluhan tersebut dirasakan. Sejauh mana keluhan tersebut menyebabkan gangguan pada aktivitas dan apa kelainan penyebabnya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dikaji pada keluhan, yaitu kekakuan dan ketidakstabilan sendi. Terus yang berikutnya adalah pembengkakan benjolan. Ya, pembengkakan pada ekstremitas merupakan suatu tanda adanya bekas trauma yang terjadi pada pasien yang terjadi jaringan lunak atau sendi atau tulang. Terus kelemahan otot. Nah, kelemahan otot ini bersifat umum seperti distrofi muskular. Ya, kelemahan bersifat lokal disebabkan karena gangguan neurologis otot. Ya, seperti penyakit morbus Hansen atau poliomyelitis. Terus yang berikutnya adalah gangguan sensitivitas. Ya. Nah, gangguan sensitivitas ini yang sering kita rasakan, ya, seperti paresthesia. Ya, apa yang dimaksud dengan paresthesia? Saya Pak. Ya, silakan. Paresthesia itu adalah kesemutan Pak atau sensasi mati rasa Pak di bagian tubuh tertentu. Ya, yaitu gangguan rasa kesemutan. Bagus sekali, ya. Nah, hal yang perlu dipertanyakan, apakah pasien mengalami perasaan tadi, ya, seperti kebas dan sebagainya, kesemutan dan sebagainya, ya. Terus yang berikutnya adalah perubahan sensori. Ya, hal yang perlu ditanyakan adalah adanya penurunan rasa atau sensasi seperti terbakar pada bagian tubuh tertentu. Apakah penurunan rasa atau sensasi tersebut berkaitan dengan nyeri? Ya. Nah, penekanan pada saraf dan pembuluh darah akibat bengkak, tumor dan fraktur dapat menyebabkan penurunan sensasi. Ya. Ya. Hal lain yang perlu diidentifikasi pada gangguan kebutuhan aktivitas hubungan dengan gangguan patologis pada sistem muskuloskeletal adalah keadaan tubuh, ya, keadaan tubuh. Terus riwayat keluarga, ya, terus riwayat diet, ya. Nah, kondisi kelebihan berat badan dapat mengakibatkan stres pada sendi-sendi untuk penyangga tubuh dan predisposisi terjadinya instabilitas, ya, ini. Terus aktivitas sehari-hari, ya, pekerjaan pasien, terus kurang aktivitas, olahraga dan sebagainya, ya, ini harus kita tanyakan, ya. Kenapa? Olahraga juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem muskuloskeletal, yaitu bisa menyebabkan fraktur atau trauma. Terus apa sih masalah keperawatan yang muncul pada gangguan kebutuhan aktivitas ini? Ya. Masalah yang muncul pada gangguan diagnosis perawatan yang muncul adalah yang pertama adalah gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang, penurunan massa otot, penurunan kekuatan otot, kekakuan sendi, kontraktur, ya. Terus nyeri akut berhubungan dengan inflamasi pada tulang, ya. Bisa juga karena amputasi, trauma dan latihan fisik yang berlebihan. Terus nyeri kronis, ya, berhubungan dengan kondisi, ya, muskuloskeletal kronis, ya, infiltrasi, ya, kondisi pasca trauma. Terus gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur. Yang berikutnya adalah gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan neuromuskuler. Oke, Pak. Baik, demikian presentasi tentang gangguan kebutuhan aktivitas berhubungan dengan patologis pada sistem muskuloskeletal telah selesai. Jadi Bapak menyimpulkan bahwa gangguan
kebutuhan aktivitas akibat patologis sistem muskuloskeletal ini tandai dengan adanya gangguan, yaitu rasa nyeri, terus deformitas, kekakuan atau ketidakstabilan sendi, pembengkakan atau adanya benjolan, kelemahan otot dengan gangguan stabilitas, ya. Terus gangguan kehilangan fungsi organ muskuloskeletal dan perubahan sensori. Nah, yang perlu kita kaji ya pada gangguan ini adalah keadaan tubuh, terus riwayat penyakit pada keluarga, riwayat penyakit pada pasien sendiri, ya, bagaimana psikospiritualnya, kemampuan coping yang dirasakan oleh pasien, ya, dan sosial ekonomi, dan yang terakhir ada riwayat diet yang dilakukan oleh pasien, ya. Nah, dari masalah-masalah yang muncul, maka diagnosis perawatan yang muncul pada sistem ini adalah gangguan mobilitas fisik, yaitu nyeri, ya, gangguan citra tubuh, dan gangguan komunikasi verbal. Ya, demikian presentasi kita pada pagi hari ini dari jam 7 sampai dengan jam 7 lewat 20 menit. Ya. Mohon kepada asisten ya untuk membuat absensi ya, terus membuat berita acara dan jurnal, dan jangan lupa ya nanti tolong kirim ke Bapak. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Atas perhatiannya saya akan terima kasih. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, boleh kita diskusi dalam grup di KMB 2 ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian. Salam sehat Pak, selalu. maaf sebelumnya suaranya nggak ada, Pak. Ya.